Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu merakit komputer, dengan subkompetensi yaitu 3.2.1, yaitu menjelaskan bagian-bagian komputer. Pembahasan kali ini adalah materi dasar yang harus dikuasai oleh siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, yaitu mengenai dasar-dasar komputer. Salah satunya adalah pengenalan terhadap hardware komputer. Seperti kita ketahui, dalam pengoperasian sebuah komputer nanti tidak akan terlepas dari beberapa faktor. Yang pertama, di sini ada yang disebut sebagai input, kemudian proses, kemudian output, kemudian ada storage, kemudian ada feedback di sana. Yang pertama adalah input. Apa itu input? Input adalah semua alat yang bisa memasukkan data, memasukkan informasi ke dalam sebuah komputer yang nantinya akan diproses melalui perangkat pemrosesan. Yang kedua adalah proses. Proses device atau perangkat-perangkat proses adalah sebagai alat yang digunakan untuk mengolah data yang diberikan oleh perangkat input. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat-perangkat yang mengeluarkan hasil dari pemrosesan data. Kemudian di sana juga ada storage. Storage adalah penyimpanan datanya. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas lebih spesifik pada perangkat-perangkat yang digunakan sebagai perangkat untuk memproses. Perangkat pemrosesan pada sebuah komputer disebut sebagai sebuah CPU namanya, atau Central Processing Unit, yang fungsinya tadi adalah untuk pemroses atau pengolah data yang selanjutnya dapat menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan oleh komputer tersebut. Nah, perangkat proses inilah yang menjadi otak dari sebuah komputer. Dia mendapatkan dari perangkat-perangkat input. Perangkat input contohnya adalah keyboard, bisa mouse atau scanner, atau berupa touchpad, atau bisa juga joystick. Itu adalah perangkat-perangkat yang dikategorikan sebagai perangkat input. Kemudian nanti apa yang diberikan oleh perangkat input itu akan diproses oleh CPU. Dari CPU setelah diproses nanti akan dikeluarkan melalui perangkat output. Contoh perangkat output misalkan monitor, speaker kalau berupa suara, dan masih banyak yang lainnya. Fokus kita hari ini adalah pada perangkat pemrosesannya. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan bentuk dari perangkat pemrosesan pada sebuah komputer. Biasanya dulu perangkat pemrosesan itu hanya berupa kotak yang di dalamnya terdapat bagian-bagian tertentu yang membentuk sebuah komputer. Nah, di jurusan TKJ nanti kita akan fokus untuk bagaimana mengenal, kemudian menggunakan, kemudian memperbaiki kalau ada kerusakan pada perangkat-perangkat ini. Ini adalah contoh dari sebuah CPU. Di dalamnya terdiri dari berbagai macam perangkat yang membangun CPU tersebut. Hari ini kita akan mengenal bagian-bagian dari perangkat pemrosesan ini. Yang pertama yang harus kita kenal yaitu sebuah komputer itu biasanya akan disimpan pada sebuah alat yang menjadi rumah dari perangkat-perangkat yang lainnya. Bagian ini disebut sebagai casing, sebagai case-nya, sebagai bungkusnya, sebagai rumah atau sebagai wadah tempat penyimpanan alat-alat yang lainnya. Nah, kemudian di dalamnya nanti akan dipasangkan banyak peralatan. Kita mulai satu persatu saja untuk pengenalan. Yang pertama di sana ada power supply. Power supply ini fungsinya adalah untuk mensuplai daya ke dalam komputer.
ini adalah power supply. Perangkat berikutnya adalah RAM atau disebut sebagai Random Access Memory. Ini adalah RAM. Dia merupakan perangkat yang fungsinya untuk menyimpan data sementara. Semakin besar RAM, biasanya kinerja komputer kita juga semakin bagus. Kemudian otak yang paling utama dari komputer ini disebut sebagai CPU, Central Processing Unit, atau kita mengenalnya juga sebagai prosesor. Ini adalah prosesor. Kemudian untuk mendinginkan prosesor, biasanya ada sebuah alat berupa kipas yang di bawahnya itu menempel sebuah tembaga biasanya atau besi yang fungsinya untuk mendinginkan, disebut sebagai heatsink. Ini adalah heatsink. Kemudian di atasnya itu biasanya dipasangkan sebuah kipas atau disebut fan. Bagian yang lainnya disebut sebagai NIC, Network Interface Card, atau disebut juga sebagai Ethernet card. Fungsinya adalah untuk menyambungkan komputer kita dengan jaringan internet menggunakan kabel. Biasanya kabel yang digunakan adalah kabel UTP dengan konektor RJ45. Berikutnya ada juga peralatan yang disebut sebagai wireless NIC. Ini fungsinya adalah sama seperti Ethernet card yang tadi, tetapi dia mendapatkan data, mendapatkan koneksi bukan menggunakan kabel, tetapi menggunakan jaringan WiFi. Ini wireless tanpa kabel. Berikutnya ada yang disebut sebagai video adapter atau VGA card. Ini fungsinya adalah sebagai perangkat untuk display ke monitor kita. Peralatan yang lainnya ada yang disebut sebagai hard disk atau hard drive. Nah, hard drive nanti kita akan mengenal beberapa jenis. Ada yang jenisnya PATA atau SATA, kemudian ada yang terbaru itu berupa SSD namanya. Dia fungsinya adalah sebagai media penyimpanan data. Tentunya datanya dalam jangka waktu yang lama. Ini salah satu contoh dari bentuk hard disk. Ukuran kapasitasnya itu biasanya dalam ukuran giga. Sekarang zaman sudah berubah, ukuran giga bertambah lagi menjadi ukuran tera sebagai kapasitas penyimpanan datanya. Bagian yang lainnya disebut sebagai optical drive, atau ada juga yang menyebutnya sebagai DPD, DPD-ROM, DPD-RW, dan seterusnya. Fungsinya adalah sebagai pemutar CD atau DPD. Nanti DPD yang kita gunakan tentunya bukan berupa DPD film saja di komputer, bisa juga DPD program aplikasi, DPD sistem operasi, dan yang lainnya. Nah, untuk menyambungkan antara perangkat-perangkat hard disk atau DPD ke dalam komputer, ke dalam perangkat intinya, kita menggunakan kabel-kabel seperti ini. Nanti akan terhubung pada sebuah alat utama yang disebut sebagai motherboard. Motherboard ini adalah
perangkat yang akan menampung atau menyimpan semua perangkat-perangkat yang lainnya. Ini adalah bentuknya. Tentunya seiring perkembangan zaman bentuknya akan berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Tetapi secara umum bentuk dari motherboard adalah seperti ini, di mana di sana ada tempat penyimpanan prosesor, kemudian ada banyak-banyak port atau konektor yang digunakan untuk menyimpan perangkat yang lainnya. Contohnya untuk menyimpan RAM, di sana ada port untuk RAM, kemudian untuk PGA dan yang lainnya. Nah, bagian belakang dari motherboard adalah seperti ini. Dia terdiri dari banyak panel, banyak port. Di sini ada port PS2, ada parallel port, kemudian ada serial port, PGA port, kemudian USB port, firewire port, kemudian Ethernet port, dan ini digunakan sebagai mikrofon, headphone, kemudian line in jack. Jadi semuanya sebetulnya sudah ada pada bagian-bagian pada belakang motherboard ini. Perangkat-perangkat yang tadi Bapak sebutkan nanti akan dipasangkan pada motherboard, kemudian akan disimpan pada casingnya. Kurang lebih posisinya ada seperti ini, dimana di sini posisi dari power supply, kemudian ada posisi dari hard disk. Hard disk nanti akan terhubung menggunakan kabel ke motherboard. Kemudian di sini juga ada optical drive, sama dia juga akan terhubung ke motherboard menggunakan SATA. Pada semua perangkat ini, terutama hard disk, motherboard, kemudian optical drive, dia akan disupport oleh power supply. Kemudian di sini juga terpasang PGA card-nya, terpasang NIC-nya, NIC-nya, Ethernet card, kemudian terpasang juga wireless card. Dan ini adalah motherboard-nya. Dia menjadi induk dari semua perangkat-perangkat yang kita miliki untuk membangun sebuah komputer. Kurang lebih seperti itu bagian-bagian dari komputer, dan tentunya seiring perkembangan zaman bentuknya itu bisa berbeda-beda tergantung dari vendor, tergantung dari pabrikan pembuat perangkat tersebut. Kurang lebih seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau misalkan di rumah memiliki komputer, silakan dicoba, dibuka casingnya, kemudian identifikasi perangkat-perangkat apa saja yang tertanam terhubung ke dalam komputer kalian tersebut. Kemudian apabila siswa tidak memiliki komputer, boleh menggunakan program aplikasi simulasi untuk merakit. Itu bisa kita dapatkan baik untuk versi PC, kita bisa menggunakan sebuah software namanya adalah IT Essential Virtual Desktop yang dikeluarkan oleh Cisco, atau bisa juga kita menggunakan HP Android kita. Coba kalian browse di Play Store kalian dan ketikkan kata kuncinya adalah merakit PC. Di sana kalian akan mendapatkan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran perakitan PC. Kurang lebih seperti itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.